Shalom, puji Tuhan, selamat pagi sahabat Community of Miracle. Pagi hari ini kita bersyukur bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati dimanapun kami berada, sahabat-sahabat Community of Miracle Tuhan. Tuhan berkati pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Biar Roh Kudus berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengar memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan di Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua mungkin di grup ini pernah membacakan ayat ini atau pasal ini tentang perapian yang menyala-nyala. Dan akhir dari ceritanya adalah bahwa ketiga orang ini akhirnya dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak terbakar. Bahkan bau hangus pun tidak ada dalam kehidupan mereka. Mujizat yang Tuhan lakukan luar biasa dalam kehidupan mereka, sekalipun sepertinya mereka ada dalam tekanan yang luar biasa, yang tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka. Tetapi mujizat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi jawaban mereka sebelum mereka menerima jawaban Tuhan, sebelum mereka menerima mujizat daripada Tuhan, ini yang luar biasa yang mereka jawab kepada Raja Nebukadnezar. Ya, dikatakan bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita adalah bahwa mereka belum menerima berkat Tuhan, mereka belum menerima mujizat dari Tuhan, tetapi mereka tetap mengasihi Tuhan. Pagi hari ini yang jadi perenungan bagi kita, bahan renungan bagi kita yang harus kita renungkan. Mungkin kita ada dalam persoalan hidup, ada dalam lembah-lembah kekelaman dalam hidup kita. Pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, bahwa sekalipun mereka belum melihat mujizat, mereka sepertinya belum menerima berkat dari Tuhan, sebelum menerima jawaban-jawaban dari Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan. Yang menjadi bahan renungan bagi kita pagi hari, mari kita tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Ayub pernah diceritakan bagaimana Ayub itu waktu istrinya mengatakan bahwa kutukilah ayah Allahmu. Ayub menjawab, dikatakan bahwa apakah hanya yang baik saja yang kita mau terima dari Tuhan? Ya, mungkin hari ini kita menerima sepertinya jawaban-jawaban doa itu tertutup bagi kita. Sepertinya sesuatu yang kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu tidak mendapat respon daripada Tuhan.
Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjawab kepada Tuhan Raja mereka, bahwa sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong, kami akan tetap menyembah. Pagi hari ini, mari kita renungkan firman ini. Satu kali di perjanjian baru juga Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, apakah engkau tidak pergi juga? Apakah kalian tidak meninggalkan juga? Dan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, perkataan-perkataanmu adalah perkataan yang berkuasa. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun ada permasalahan yang berat yang mereka lewati. Tetapi mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus. Ada satu saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Dan akhirnya Petrus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia katakan bahwa dia tidak sanggup melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya pagi hari ini firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita ada dalam beban yang berat, kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, aku tidak sanggup menghadapi tantangan hidup yang berat dalam hidupku. Tapi aku datang kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, berserah hidup kita kepada Tuhan. Pasti ada jawaban yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belum dapat mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tetapi satu saat kita akan mengerti bagaimana Tuhan itu mengasihi kehidupan kita. Tuhan itu menolong kehidupan kita. Ada satu kesaksian dari salah satu orang yang pernah mau naik pesawat dan ternyata dia terlambat dan dia tidak dapat menaiki pesawat itu. Dan pada waktu dia naik pesawat itu sudah pergi dan tiba-tiba ternyata pesawat itu kecelakaan. Waktu pesawat itu meninggalkan dia menggerutu, dia bersungut-sungut. Tetapi di saat dia mendengarkan bahwa pesawat itu kecelakaan dan semua orang meninggal, di situ dia bersyukur. Nah, pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari esok, sebentar, besok, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa Tuhan mengetahui kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau hari ini sepertinya jawaban-jawaban Tuhan itu belum ada dalam hidup kita, mari kita berserah diri kepada Tuhan dan berkata, sekalipun Tuhan belum menolong aku akan tetap mengasihi Tuhan. Aku akan tetap mencintai Tuhan, sebab dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan untuk setiap anggota Community of Miracle. Dimanapun kami berada, dimanapun anggota-anggota di Community of Miracle ini berada. Baik yang ada di Manado, ada di Ternate, di Jailolo, di Tobelo, di Ambon, di Surabaya, di Jakarta, di Australia, di Singapura, di Ethiopia, di Swedia, di Amerika, di semua Eropa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman ini Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini menjadi jawaban dalam kehidupan kami, bahwa tidak untuk selama-lamanya orang yang berharap kepada Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman lewat YouTube Community of Miracle ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati mereka. Tuhan melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera yang terjadi bagi kami yang mendengarkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini untuk setiap anggota Community of Miracle, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman lewat
YouTube ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada dalam pergumulan kami berdoa Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa jika kami sudah mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, biar Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Dan kami percaya kami akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami berjanji Tuhan kami akan saksikan kepada orang bagaimana Tuhan menolong, memberkati, menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.